bagi yang khawatir nih, aduh gimana aku belum tes IELTS, nah aku nggak punya sertifikat IELTS, jangan khawatir karena kita nggak butuh banget sama sekali IELTS di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dry Love. Semoga Dry semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi tentang action plan nih, action plan yang bisa kamu realisasikan untuk mendaftar suatu beasiswa, yaitu beasiswa Chevening. Nah, karena beasiswa Chevening ini di tahun ini itu dibuka di bulan Agustus, di 2 Agustus sampai dengan 1 November 2022. So, we have time about 3 to 4 months gitu untuk merealisasikan action plan kita. Nah, sudah tahu belum kalau misalkan beasiswa Chevening ini nggak perlu banget sama sekali skor IELTS atau sertifikat IELTS teman-teman semua. So, bagi yang khawatir nih, aduh gimana aku belum tes IELTS, nah aku nggak punya sertifikat IELTS, jangan khawatir karena kita nggak butuh banget sama sekali IELTS di sini. But you have to consider that IELTS ini akan dibutuhkan ketika nanti kalian sudah menjadi shortlist candidate. Tapi shortlist candidate itu nanti akan diumumkan. Wait, aku lihat dulu ya. Shortlist candidate itu akan diumumkan nanti di mana nih? Februari sampai dengan April 2023. Jadi teman-teman, untuk sekarang ini jangan dulu pikirin IELTS lah. Kalau misalkan mau pikirin IELTS juga nggak apa-apa. Di sini aku masukin action plan untuk IELTS-nya juga ya teman-teman. Jadi di sini aku kasih tahu action plan-nya yang harus kalian coba, dan ini nggak harus untuk beasiswa Chevening aja ya. Di bulan-bulan selanjutnya juga yang kemarin aku sudah kasih informasi tentang ada 9 beasiswa yang memang dibuka di bulan. Kok kayak supporter bola sih? Apa kamu nih? Nah, 9 beasiswa kemarin sudah aku kasih tahu informasinya. Nah, jadi salah satunya adalah beasiswa Chevening. Jadi teman-teman, ini bisa di-apply untuk beasiswa-beasiswa lainnya yang memang mungkin memiliki rentan waktu yang sama ya, 3-4 bulan. So, ini dia action plan-nya. Yang pertama, jadi di bulan Agustus ini kan bulan Agustus ya teman-teman. Jadi di bulan Agustus itu kita kepoin dulu kampus tujuan dan syarat IELTS, karena kita memang di beasiswa Chevening itu kita tuh no need IELTS sama sekali, tapi for your information, untuk di kampusnya, beberapa kampus ya, beberapa kampus butuh IELTS, beberapa kampus butuh TOEFL. Jadi oleh karenanya kita tuh harus kepoin gitu, apakah kampus tersebut butuh IELTS atau butuh TOEFL gitu ya teman-teman. Yang pertama adalah kepoin kampusnya, itu kampus tujuan kalian, kepoin butuhnya apa, skornya berapa gitu ya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah mulai ikut kelas IELTS atau TOEFL. Sebenarnya sih ini bisa dijadiin bisa direalisasikan atau enggak juga nggak apa-apa, karena nanti juga shortlist kandidatnya juga itu di bulan April. Sebenarnya kalian nanti akan mengambil kelas TOEFL atau IELTS di bulan kayak bulan 12 juga nggak apa-apa sih, as long as kalian itu as clever as I think gitu ya. Jadi kalau misalnya itu clever banget gitu, ya nggak apa-apa. Di bulan 12 mungkin sekali tes juga langsung dapat gitu skor yang diinginkan. Tapi kalau misalkan teman-teman itu kayak aku yang butuh effort banyak, butuh waktu banyak untuk merealisasikan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, itu ya mulailah dari sekarang. Jadi yang kedua adalah mulai untuk ikut kelas TOEFL atau IELTS, online atau offline, otodidak ataupun ada tutornya juga, terserah. Karena memang kebanyakan tuh teman-teman yang memang mendapatkan skor IELTS yang tinggi itu adalah apa sih ya? Ya karena kalian terserah, itu hak kalian, saya nggak peduli. Saya mau luluskan kalian, bukan saya. Oke, ada iklan ya tadi ya. Jadi mulailah ikut kelas IELTS atau TOEFL. Yang selanjutnya yaitu bikin kerangka esai. Enggak lah. Yang selanjutnya yaitu bikin kerangka esai. Nah, kerangka esai ini, kerangka tuh seperti apa sih? Maksudnya tuh di list aja dulu prestasi-prestasi, project-project, kegiatan sosial, kegiatan anything gitu yang pernah kalian ikutin, yang pernah kalian lakukan mulai dari kalian SMA. Kalau bisa, mulai dari SMA sampai dengan S1, karena ini kan Chevening untuk S2. Nah, mulai dari SMA, apa aja, ini tuh need time loh. Jadi kayak
malam-malam itu ya, kalau aku dulu kayak gitu, malam-malam sebelum tidur aku tuh selalu di samping aku tuh ada buku sama pena. Jadi kalau aku mau tidur tuh aku tuh sebelum terlelap nih, jadi mikir dulu. Jadi gak usah mikirin yang lain, mikirnya ke situ. Esai apa yang mau aku tulis, prestasi apa yang mau aku tulis gitu. Jadi sambil mau tidur tuh sambil aku tulisin, oh aku kemarin tuh pernah ikut project ini, meskipun kecil-kecilan, kayak misalkan kita tuh pernah aku tuh dulu pernah ikut di SMA ya, pernah ikut kayak PKL gitu. PKL nggak sih? Iya PKL. Pokoknya aku tuh tinggal di satu rumah di kampung jauh banget, pokoknya jauh dari mana-mana, mau mandi aja harus jauh banget lah pokoknya gitu. Nah itu aku baru keingetan ketika aku mau tidur waktu itu gitu. Jadi itu aku list, oh aku dulu pernah ikut project ini, dan itu seminggu waktunya gitu. Dan itu aku ketika SMA kelas 2. Nah gitu, jadi project-project yang seperti itu boleh banget teman-teman untuk dimasukkan di kerangka. Itu kerangka ya teman-teman. Jadi kerangka itu list aja. Misalkan prestasi 1 juara nasional apa, kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Karena beasiswa itu bukan untuk orang pintar, tapi untuk orang yang tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Karena ini for your information, unfortunately nanti aku kasih spill ya teman-teman ya, chatnya di sini itu. Kemarin tuh bukan kemarin, tadi ini tadinya, mungkin beda nanti uploadnya ya teman-teman. Itu ada peserta kita di kelas kita itu tuh dia tuh submit skor TOEFL-nya itu berapa coba? 647. Can you imagine? Sedangkan skor terakhir adalah 667. Nah dia tuh 647, tapi unfortunately tuh nggak di ACC banget sama beasiswanya. Karena kenapa ya? Yang pertama mungkin belum rezeki ya, yang kedua mungkin bisa jadi dari esai atau anything atau apapun itu. Nah kalau kita bikin esai itu kita tuh nggak boleh banget kayak nyombong gitulah ya. Nyombong tuh maksudnya aku tuh udah berkontribusi ini loh, aku tuh udah ngelakuin ini loh, nggak mungkin lah aku nggak dapet beasiswa. Nah itu pokoknya dihilangkan banget pikiran-pikiran yang seperti itu, karena nggak boleh dalam menulis esai itu kita tuh personal branding is okay, tapi personal branding yang positif dan membangun gitu, bukan personal branding yang kayak ya gue tuh nggak mungkin loh nggak dapet beasiswa ini, gue tuh udah banyak kontribusi. Nah itu harus dihilangkan banget gitu ya. Nah itu untuk yang di bulan Agustus. Kita lanjut action plan di bulan September nanti, yaitu kita itu nyicil untuk trik ngerjain IELTS. Karena ngerjain IELTS itu ada triknya, kayak misalkan nanti di penulisan, bukan penulisan ya, di writingnya itu kayak ada draft gitu kan, atau ada chart gitu kan. Nah chart itu kita jelaskan seperti apa triknya. Nah apakah harus dijelaskan semuanya atau bagaimana? Nah itu butuh trik teman-teman. So cari triknya di Google atau di YouTube atau any other sources gitu yang bisa kalian menambah referensi kalian lah gitu. Itu dicari gitu di bulan September depan ya, bulan September. Kemudian itu nanti kepoin syarat LOE kampus tujuan. Jadi syarat LOE untuk mendapatkan kampus tujuan itu apa aja, atau ada GRE, atau juga ada GMAT, atau ada dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi pakai TOEFL-nya TOEFL IBT, kayak ke Australia kan teman-teman. Nah jadi ini tuh ke UK ke ATP juga nggak sih? Komen lah di kolom komentar ya. Sebenarnya ke UK itu pakai ATP juga nggak sih gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu mulai menulis esai. Jadi kerjain aja esainya, yang kasarannya aja. Maksudnya kasaran itu seperti apa? Jadi aku tuh pernah ngechat temenku mau nggak S3 bareng gitu kan, karena temen lama mau nggak S3 bareng. Terus dia bilang gini, aku tuh sibuk sekarang jadi nggak bisa nulis esainya gimana. Terus aku bilang kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak akan pernah selesai gitu. Sesuatu hal yang tidak pernah dimulai pasti tidak akan pernah selesai, ya nggak teman-teman? So mulailah dari sekarang. Jadi kasaran juga nggak apa-apa. Kasaran itu kayak something rubbish lah untuk dibaca gitu. Ketika kalian baca lagi itu tuh sebenarnya kayak ya apa banget sih gitu esai gue nih gitu. Tapi nanti ketika kalian sudah baca lagi di revise lagi, dan itu kalian akan menemukan niche kalian, menemukan esai kalian itu seperti apa gitu, dengan referensi dari draft di bulan Agustus gitu ya teman-teman. Oke. Itu tadi di bulan September. Kemudian masuk ke bulan Oktober, yaitu nyicil upload dokumen chevening. Nah nyicil upload ya, jadi kan bisa di save draft gitu ya, di save
apa sih namanya, file yang udah kita upload, file yang udah kita selesai gitu, bisa di save. Nah kemudian kita lanjut ke proofreading. Nah teman-teman, bagi yang pengen proofread, boleh banget untuk DM Instagram aku atau DM Instagram organisasi aku untuk minta proofread ke aku gitu. Karena proofreading ini perlu, nggak harus ke aku sih. Kalau kalian mau ke aku boleh, atau mau ke dosen kalian, atau mau ke temen yang memang bisa bahasa Inggris. Karena kan ini kan chevening itu kan pasti harus menggunakan bahasa Inggris. Beda kayak LPDP. Kalau LPDP boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Tapi kalau chevening, you should in English gitu. Your essay should be in English gitu. Oke, yang ketiga lanjutnya yaitu mulai tes simulasi IELTS, karena kita harus ada simulasinya ya, kayak menggunakan stopwatch, kemudian kalian harus mengerjakan soal-soalnya, kayak download sendirilah, buat sendirilah. Kalaupun kalian nggak punya suatu institusi atau suatu tempat untuk kalian simulasi tes IELTS, buatlah sendiri gitu. Kalian punya stopwatch, kalian punya jam, buatlah sendiri, dan juga download apa sih namanya, soal-soalnya itu banyak banget di Google dan di mana-mana itu banyak, dari teman kalian juga mungkin ada. Itu boleh. Karena teman-teman, seberapa pintar pun yang mengajarkan kepada kita, kalau kita nggak pernah mencoba untuk mengerjakan lagi dan lagi soal-soalnya, mengenal soal-soalnya, itu kalian tuh akan akan susah lah pokoknya nanti pas ngerjainnya gitu, karena tipe soalnya itu banyak gitu ya. Lanjut di bulan November, di November ini kan udah 1 November nih deadline-nya, langsung klik submit. Nah tapi kalau misalkan teman-teman itu udah selesai semua proofread dan lain sebagainya itu di bulan November tuh apa? Oktober, di bulan Oktober, nah kalian itu bisa banget untuk langsung klik submit gitu. Pokoknya maksimalkan 3 hari sebelum deadline. Ini kan deadline 1 November. Jadi di 29 atau 28 Oktober kalian tuh udah klik submit lah. Why? Karena memang beberapa website manapun, kalau misalkan udah mau deadline penutupan, itu pasti mereka tuh error sistemnya, error websitenya. Jadi untuk menghindari itu semua, jadi 3 hari biasanya aku tuh diwanti-wanti sama temen-temen, sama dosen gitu, 3 hari sebelum deadline itu kita tuh udah klik submit gitu, biar aman, biar apa ya, usaha-usaha kita tuh nggak sia-sia gitu loh. Usaha kita udah maksimal, tapi ketika mau klik submit itu error terus, balik lagi nanti ke data awal, balik lagi ke data awal gitu. Itu pengalaman sih teman-teman ya. Jadi klik submitnya itu boleh di 1 November boleh, selagi wifi kalian kenceng ya, nauzubillah pokoknya. Tapi kalau enggak, pakai HP biasa ya, klik submitnya di 30 atau 29 Oktober lah ya. Oke, kemudian ambil tes IELTS. Nah, ambil tes IELTS ini boleh direalisasikan, boleh juga enggak. Tapi karena kita mau juga mendaftar ke kampus, karena kita butuh LOE itu kan butuh IELTS. Karena semua kampus yang ada di beasiswa chevening ini, di list beasiswa chevening ini, itu tuh membutuhkan IELTS. Jadi teman-teman boleh banget untuk ngambil tes IELTS itu di November. Jadi kalian punya waktu Desember, Januari. Jadi kalian tuh udah bisa apply ke kampus, karena kampus itu bisa reply aplikasi kalian itu 1-2 bulanan. Ada juga yang 3 bulan gitu. Jadi ketika kalian nanti, insya Allah ya, semoga aja yang menjadi shortlist candidate, kalian udah punya LOE. Nah di sini tuh butuhnya LOE unconditional, bukan LOE conditional. LOE unconditional dimana kamu tidak lagi membutuhkan berkas-berkas yang perlu di-upload gitu di sistem dari kampus gitu, kampus yang kalian tuju gitu ya. Jadi pastikan LOE-nya unconditional gitu ya. Nah kemudian yang terakhir yaitu mulai daftar universitas dan cari LOE. Nah pokoknya cari LOE itulah pokoknya ya. Jadi mulailah cari LOE, cari list-list kampus yang memang bagus, yang memang sesuai gitu dengan jurusan kalian gitu ya. Oke teman-teman, ini kerudung aku udah nyampe rusak ya. Oke, thank you teman-teman yang udah menyimak action plan kita. Semoga ini bisa direalisasikan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk link dari beasiswa chevening nanti aku kasih di kolom deskripsi.
Thank you very much for watching. Untuk teman-teman yang memang sedang mendaftar beasiswa manapun, di negara manapun, mau beasiswa traveling or others, semoga mendapatkan putusan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, thank you very much. See you for the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.